Mama na patanang pirin na. Mandi cukup. Insya Allah bisa sampai ya. Oke, sebentar ya, sambil nunggu Mbak Zora mempersiapkan materinya. Introduction new product. Oke. Aman, materinya ada, tinggal di slideshow aja. Oke. Udah Pandi. Udah ada Mbak Zora, sebentar ya izin. Mohon izin ibu-ibu, saya mute all ya ibu-ibu ya. Biar lebih apa namanya, Mbak Zora, mohon izin mic-nya dibuka lagi Mbak Zora. Ya. Oke, kalian saya izin mute all ya, biar kita bisa belajar lebih gitu. Oke, silakan Mbak Zora. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada seluruh mitra SN 12 yang sudah meluangkan waktu hari ini buat belajar bareng terkait produk baru kita yang akan launching nanti di tanggal 9. Ada hair tonic dan hair serum. Kemudian hair serumnya juga ada dua varian. Ada serum with jasmine oil dan ada with rose oil. Nah, bentuk produknya serumnya seperti ini. Jadi ukurannya itu 20 ml. Ini yang rose oil, kemudian ini yang jasmine. Kemudian hair tonicnya ada 100 ml. Nah, untuk hair tonic ini kemasannya seperti ini, bisa cara bukanya nanti ini tinggal ditarik keluar aja nih, nanti tinggal di spray. Nah, baik, kita langsung saja untuk perkenalan terkait hair treatment kita hari ini, yaitu tentang hair tonic dan hair serum. Nah, sebenarnya untuk permasalahan kulit rambut itu pasti banyak banget nih teman-teman mitra atau mungkin tetangganya atau keluarganya yang sudah pernah mengalami permasalahan rambut seperti halnya rambut rontok, kemudian rambut botak, dan hingga rambut berketombe. Nah, jadi hari ini kita akan bahas beberapa materi utama terkait hair tonic dan hair serum, kemudian siapa sih target pasar kita nanti untuk jualan hair tonic dan hair serum, kemudian kandungan utamanya, kemudian keunggulan dan testimoni dari penggunaan hair tonic. Yang pertama, kita bahas satu-satu dulu, yaitu untuk hair tonic. Jadi untuk hair tonic ini, dia protection spray and anti-fall dan anti dandruff. Jadi dia bisa untuk rambut rontok dan juga untuk yang punya keluhan tombe. Nah, sebelum itu kita masuk dulu nih penjelasan terkait hair tonic. Sebenarnya untuk perawatan rambut itu banyak banget. Ada sampo, ada conditioner, ada tonic, ada serum. Nah, untuk tonic sendiri merupakan salah satu sediaan kosmetik yang berisi campuran bahan atau beberapa bahan lain digunakan untuk memberikan kekuatan lebih pada akar rambut. Nah, jadi untuk hair tonic ini dia fokusnya adalah memberi kekuatan pada akar rambut dan memperbaiki pertumbuhan rambut sehingga rambut lebih sehat dan lebih segar. Oke, nah untuk hair tonic, bagaimana sih cara penggunaan hair tonic? Jadi penggunaan hair tonic ini berbeda dengan penggunaan sampo dan conditioner lainnya. Nah, di sini adalah step-step penggunaannya. Yang pertama itu gunakan hair tonic setelah mencuci rambut dengan kondisi rambut sudah hampir kering. Jadi saat kita setelah keramas itu ada kan kondisi rambut kita tuh yang hampir kering, yang masih ada lembab-lembabnya dikit, itu bisa kita gunakan hair tonic. Nah, caranya adalah dengan mensemprotkan hair tonic ke telapak tangan atau boleh juga langsung disemprotkan ke akar rambutnya atau di kulit kepala. Kemudian diusapkan dengan kedua tangan mulai dari bagian atas kepala lalu ke arah belakang. Jadi seperti kita pijat saat keramas. Kemudian setelah itu dipijit kulit kepalanya perlahan-lahan, biarkan hair tonic menyerap dan tidak perlu dibilas lagi. Jadi penggunaan hair tonic ini berbeda dengan sampo dan conditioner. Tidak perlu dibilas lagi. Nah, setelah itu hair tonic dapat digunakan 2 hingga 3 kali seminggu. Jadi penggunaan hair tonic itu tidak harus setiap hari. Jadi penggunaannya boleh 2 hingga 3 kali seminggu. Nah, apa saja sih kandungan dari hair tonic SR12? Nah, untuk hair tonic kita itu banyak banget kandungan yang bermanfaat untuk kulit kepala dan rambut. Ada 6 kandungan. Yang pertama itu ada ginkgo biloba,
kemudian ada pseudoalteromas ferment extract, kemudian ada rose oil, asam amino, Melilotus, dan Medica sativa. Nah, kita akan breakdown satu-satu apa sih manfaat dari masing-masing kandungannya. Yang pertama kita lihat dari ginkgo biloba untuk kesehatan kulit kepala. Dia mengandung antioksidan untuk menutrisi kulit kepala dan rambut, kemudian membantu mengurangi kelontokan pada kulit rambut, membantu mengurangi peradangan akibat iritasi di kulit kepala. Biasanya itu kulit kepala yang sensitif, yang mudah adanya kemerahan atau gatal-gatal yang berlebih, itu adanya terjadi peradangan. Kemudian membantu menjaga kekuatan rambut agar tidak mudah patah. Jadi dia bekerja tadi di akar rambut sehingga akar rambut menjadi lebih kuat dan tidak mudah patah. Selanjutnya, kandungan yang kedua di hair tonic adalah Pseudoalteromonas. Jadi ini adalah salah satu bentuk bakteri baik untuk rambut. Jadi fermentasi dari bakteri. Nah, jadi bakteri itu nggak semuanya jahat, nggak semuanya berbahaya, ada juga namanya bakteri baik. Nah, merupakan bakteri yang hidup pada keadaan dingin, kemudian dia merupakan turunan dari protein, mengandung asam amino seperti glisin, histidin, dan lisin. Jadi asam amino adalah yang paling penting untuk kesehatan rambut. Kemudian merupakan protein asam amino yang paling banyak digunakan di industri kosmetik agar terjadinya peningkatan regenerasi sel, terutama pada kesuburan rambut. Kandungan yang ketiga adalah Rosmarinus officinalis, atau kita kenal dengan rose oil juga. Nah, rosemary dia memiliki manfaat untuk aliran darah, kemudian membantu dapat digunakan untuk merangsang peningkatan aktivitas neurotransmitter yang berkaitan dengan pemulihan kondisi psikologis seperti emosi, perasaan, pikiran, dan keinginan. Jadi dia memberi efek calming atau mendinginkan kulit kepala. Nah, yang keempat adalah Medicago sativa atau disebut dengan alfalfa. Ini merupakan salah satu kandungan. Dia berkhasiat dalam mengurangi ketombe pada rambut dan kulit kepala, kemudian mengatasi gatal pada kulit kepala sebagai antioksidan dan menutrisi kulit kepala dan rambut. Dia juga dapat mencegah mungkin timbulnya bau kurang enak dari rambut dan kulit kepala. Nah, ini bisa terjadi mungkin pada kita yang cewek-cewek yang biasanya berhijab, kalau udah terlalu lama terkena cahaya matahari, itu kulit kepala berkeringat sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap di area kulit kepala. Nah, si Medicago sativa ini dia berperan dalam mencegah timbulnya bau yang kurang enak dari kulit kepala. Nah, selanjutnya ada namanya Melilotus officinale. Jadi merupakan salah satu ekstrak yang dapat menjaga kelembapan rambut, kemudian dia menutrisi kulit kepala dan membuat rambut tampak lebih bervolume. Nah, jadi biasanya rambut orang yang kering itu yang gampang lepek itu kalau misalnya itu seperti rambut yang tipis gitu. Kalau misalnya kan jadi kandungan si Melilotus ini dia memberi efek untuk memberi atau menambah volume pada rambut. Nah, yang terakhir itu adalah kandungan asam amino yang paling penting untuk kesehatan rambut. Kenapa? Karena asam amino dapat membantu menguatkan batang rambut sehingga tidak mudah patah. Kemudian dia mencegah kerusakan rambut karena faktor internal dan eksternal. Nah, internal eksternal ini misalnya kalau internal itu salah satunya adalah kebanyakan stres. Itu stres juga dapat memicu rambut rontok. Itu salah satu penyebab internalnya. Kemudian eksternal itu seperti mungkin yang jarang keramas, mungkin yang jarang perawatan dan lain-lain, itu salah satu menjadi penyebab eksternal. Kemudian asam amino juga dapat melindungi rambut dari paparan radikal bebas, jadi seperti debu, polusi, dan panas matahari. Dan juga dapat membuat rambut lebih tebal dan lembut dan halus. Nah, selesai kita di kandungan si hair tonic, kita lanjut ke hair serum SR12. Jadi untuk hair serum ini ada dua varian, ada jasmine oil dan rose oil. Kita akan bahas satu-satu nanti terkait perbedaannya dan penggunaannya. Ya. Berbeda dengan hair tonic, untuk serum ini merupakan
memiliki efek shiny, digunakan rambut sehingga membuat terlihat lebih sehat. Jadi fungsi hair serum, fungsi utamanya adalah melembabkan rambut serta melindungi batang dari kerusakan. Sedangkan hair tonic tadi, dia adalah menguatkan akar rambut. Jadi mereka berdua ini, si hair tonic dan hair serum, itu saling berhubungan dan saling melengkapi ibaratnya. Jadi kalau bisa memang digunakan kedua-duanya. Selain akar rambut kita kuat, kemudian juga rambut kita menjadi lembab dan lebih terlindungi dari batang rambutnya. Nah, cara penggunaan hair serum adalah dengan cara digunakan saat rambut setengah basah. Sedangkan tadi si hair tonic itu rambut yang hampir kering. Jadi rambut itu kan memang ada tingkatannya saat habis keramas itu masih basah, kemudian setengah basah terus hampir kering. Jadi ada tingkatannya, kita tunggu pakai apa aja setelah keramas. Nah, saat rambut setengah basah, usapkan hair serum pada batang rambut hingga ujung rambut dan biarkan meresap dengan baik. Nah, kalau hair tonic tadi penggunaannya adalah pada akarnya. Jadi akar itu lebih dekat pada kulit kepala. Sedangkan hair serum itu penggunaannya ada pada rambutnya langsung. Nah, jelas ya perbedaan di sini ya. Kemudian dua varian ada hair serum jasmine dan rose oil. Kita akan bahas satu-satu. Untuk kandungannya sebenarnya sama. Hair serum, rose oil, dan jasmine bedanya di sini adalah kandungan utama. Hair serum yang jasmine ada kandungan jasmine oilnya, sedangkan rose oil ada kandungan rose oilnya. Nah, pertama kita masuk ke jasmine oil. Jasmine oil ini merupakan kita sebut juga dengan minyak melati. Teman-teman lebih mudah mengingatnya ada kandungan minyak melati karena dia ada kandungan antioksidan alami. Untuk kesehatan rambut dan kulit kepala, dia lebih menyejukkan kulit kepala karena aroma melati yang khas menyenangkan, kemudian menjaga kesehatan rambut, membantu mengatasi ketombe, membantu menutrisi kulit kepala, dan mencegah rambut kering. Kemudian kita masuk ke rose oil atau bunga mawar atau minyak bunga mawar itu yang lebih mudah diingat ya. Nah, untuk rose oil, dia menjaga kekuatan rambut agar tidak mudah patah. Kemudian antioksidan alami untuk rambut dan kulit kepala, mencegah rambut kering kasar dan kusut, dan membantu rambut menjadi lebih halus dan tidak berkilau. Nah, jadi apa sih perbedaannya yang lebih spesifik antara rose oil dan jasmine oil? Nah, sebenarnya kalau misalnya kita klaim langsung dari produknya itu, untuk perbedaan hair serum ini, jasmine oil dan rose oil itu hanya berbeda pada aromanya. Tapi kalau kita breakdown satu-satu, masing-masing kandungan, masing-masing kandungan utamanya, apa sih manfaat utama dari rose oil, apa sih manfaat utama dari si jasmine oil. Nah, untuk jasmine itu lebih dominan mengatasi ketombe dan menenangkan kulit kepala. Jadi jangan sampai kebalik ya. Sedangkan rose oil itu dominannya adalah mengurangi rambut rontok dan meningkatkan kesuburan rambut dan mengurangi bau lepek. Jadi jasmine untuk tumbuhnya rambut atau kesuburan rambut, rose oil itu untuk ketombe kalau misalnya di breakdown satu-satu. Tapi untuk klaimnya kita tetap dua-duanya sama untuk melembabkan rambut dan menjaga keutuhan rambut. Kemudian selanjutnya kandungan di hair serum, dua-duanya ada yang namanya BHT, butyl hidroxide toluene. Ini adalah salah satu antioksidan yang dapat mencegah terhadap pengaruh buruk radikal bebas pada lapisan rambut. Antioksidan dia sama sepertinya vitamin E, dia sebagai antioksidan membantu mengatasi masalah kulit kepala seperti rambut kering, bercabang, lepek, dan berminyak sehingga rambut tetap sehat dan segar. Kemudian kandungan selanjutnya yang ada di hair serum jasmine dan rose oil adalah disebut ciklopentasiloxane. Jadi ini berfungsi sebagai pelindung pada kulit kepala serta rambut. Dia dapat mencegah kerusakan, kemudian memiliki sifat pelumas yang dapat memberikan efek licin seperti mengkilat dan halus. Jadi ketika diaplikasikan, si hair serum ini akan terasa licin, agak minyakan gitu. Kemudian saat bahan dalam produk dapat menyebar dengan lebih mudah sehingga rambut tampak lebih sehat dan berkilau. Nah, cara penggunaannya tadi sudah dijabarkan, digunakan saat rambut setengah basah,
kemudian diusapkan pada batang rambut hingga ke ujung rambut, biarkan meresap dengan baik. Gunakan hair serum sebanyak 2 kali seminggu untuk hasil maksimal. Nah, jadi hair serum juga sama dengan hair tonic. Penggunaannya bisa 2-3 kali seminggu. Kalau mau menggunakan setiap hari juga boleh. Kemudian, nah ini adalah perbedaan hair serum jasmine oil dan rose oil. Nah, untuk jasmine tadi dijelaskan bahwa mengatasi ketombe identik di sana kalau di breakdown satu-satu. Sedangkan si rose oil itu dalam menjaga kekuatan akar rambut. Kemudian jasmine juga dapat mengatasi permasalahan kulit, kepala seperti gatal-gatal, sedangkan rose oil membantu mencegah kerontokan rambut. Jadi kalau misalnya nanti ada customer yang mau beli hair serum, jangan lupa tanyakan dulu terkait permasalahan rambutnya apa. Apakah dia hanya fokus ke tombe, apakah dia hanya fokus ke kerontokan rambut gitu. Tapi kalau misalnya dia mengeluhkan kedua-duanya, dia mengeluhkan adanya ketombe, mengeluhkan adanya kerontokan rambut, itu kita rekomendasikan adalah si jasmine oil, karena kita harus mengatasi ketombenya dulu, karena ketombe juga menjadi salah satu pemicu rambut rontok. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke market target. Jadi siapa sih kita bisa jual hair tonic dan hair serum S12? Nah, atau target pasarnya. Yang pertama itu wanita, pria bisa pakai semua anak muda. Kemudian terutama wanita berhijab yang rambutnya sering lepek. Kemudian bisa ditawarkan ke salon kecantikan. Kemudian kondisi kehamilan atau pasca melahirkan itu hormon perontokan itu akan lebih meningkat biasanya. Rata-rata ibu hamil yang pasca melahirkan itu adalah banyak keluhannya rambut rontok. Jadi kita boleh rekomendasikan penggunaan hair tonic dan hair serum. Nah, kemudian kita masuk ke keunggulan masing-masing produk. Apa sih yang bisa kita jual dari hair tonic dan hair serum? Yang pertama kita masuk ke hair tonic. Nah, keunggulan dari hair tonic, yang pertama itu kemasannya berbentuk spray, praktis dan mudah diaplikasikan. Nah, jadi hair tonic ini dan juga agak lebih safety. Di sini ada tutupnya lagi di dalamnya, seperti ini tutupnya. Nah, tinggal ditarik aja, nanti bisa di spray gitu. Kemudian hair tonic berfungsi membantu mengurangi ketombe dan gatal-gatal, mengurangi kerontokan dan merawat kesuburan rambut. Jadi dia mempunyai triple action. Rata-rata tonik yang ada di pasaran itu biasanya fungsinya satu aja, fokus ke akar rambut. Kalau kita ada sebagai anti ketombenya. Kemudian kandungan ekstrak ginkgo bilobanya dan ginseng membantu menutrisi rambut dan kulit kepala lebih maksimal. Nah, terdapat kombinasi dengan lebih dari 5 herbal. Kemudian dia memberi efek relaksasi dan menenangkan kulit kepala atau soothing agent. Kemudian ada kandungan asam amino atau protein yang dapat menjaga kekuatan rambut. Nah, dapat menjaga kesehatan kulit kepala dan rambut lebih maksimal. Nah, selanjutnya kita masuk ke keunggulan dari hair serum. Hair serum merupakan terdiri dari 2 varian, yaitu jasmine oil dan rose oil dengan aroma yang khas dan ringan dan juga menenangkan. Kemudian dapat digunakan semua usia, anak dan dewasa, dipakai dengan antioksidan yang dapat menutrisi rambut dan kulit kepala. Kemudian dia membantu melemaskan dan menghaluskan rambut dalam waktu singkat dan kemasannya juga praktis untuk dibawa kemana-mana. Ini 20 ml. Nah, jadi makanya direkomendasikan pemakaiannya itu cukup 2-3 kali seminggu. Kalau makanya ya setiap hari, mungkin ini 1 minggu sudah habis, karena hanya 20 ml. Nah, selain itu, hair tonic dan hair serum kita bisa gunakan bersama dengan hair treatment FR12 yang sudah ada. Yaitu pertama sampo, conditioner, hair tonic, dan serum. Ini adalah urutan pemakaian. Kalau misalnya teman-teman mau pakai semuanya nih, hair treatment-nya. Yang pertama itu gunakan sampo. Setelah pakai sampo itu kita gunakan conditioner. Nah, setelah pakai conditioner itu gunakan hair tonic. Nah, setelah pakai hair tonic bisa lanjut gunakan hair serum.
Nah, urutannya jangan sampai kebalik. Nah, sudah ada beberapa testimoni yang masuk ke kita yang bagi yang udah pernah pakai hair tonic nih. Untuk hair serumnya belum ada testimoni yang masuk. Jadi ini ada salah satu testimoni yang menyebutkan bahwa setelah penggunaan hair tonic banyak tumbuh baby hair atau kemudian pakainya jarang karena suka kelupaan. Untuknya juga berkurang, kurang lebih 80%. Cuman lupa berapa lama udah pakainya, tapi emang sudah berasa manfaatnya. Nah, kemudian ini juga ada yang berkomentar bahwa hair tonic setelah pemakaian 2 minggu, rontoknya sudah berasa berkurang. Kemudian kalau untuk hair serumnya juga bagus, kemudian dia nggak lengket sama sekali, wanginya soft dan halusnya berasa sampai beberapa hari. Nah, ini ada yang tester, testimoni terkait pemakaian hair tonic dan berbarengan dengan aloe vera sampo. Jadi kan kita tahu bahwa aloe vera sampo itu berkhasiat dalam untuk yang mempunyai keluhan rambut rontok. Nah, jadi hair tonic plus aloe vera itu kombinasi yang bagus banget untuk bikin rambut rontok berkurang dan baby hair bermuncul. Nah, untuk ke Q&A, hair tonic dan hair serum dapat digunakan mulai usia berapa? Nah, jadi mulai usia dari 6 tahun ke atas sudah boleh rekomendasi penggunaan hair tonic dan hair serum. Tapi kalau misalnya permasalahan rambutnya tidak terlalu parah, bagi anak-anak baiknya pakainya itu 1 atau 2 kali seminggu terlebih dahulu. Jadi kita mulai semuanya yang baru mau dipakai itu harus ada penyesuaian. Kemudian dapat digunakan bersamaan rangkaian apa saja. Jadi dapat digunakan bersamaan tadi sampo, Estero Black, Aloe atau coconut, kemudian hair conditioner secara rutin untuk hasil lebih maksimal dalam menjaga kesehatan rambut. Nah, apakah hair tonic serum dan sudah halal? Jadi hair tonic dan hair serum adalah sudah halal dan sudah BPOM. Yang mau sertifikatnya nanti akan di-share untuk sertifikat halal dan sertifikat BPOM produknya. Jadi teman-teman lebih mudah dalam mempromosikan terkait hair serum dan hair tonic karena sudah BPOM kemudian sudah halal juga. Nah, sekian pembahasan atau perkenalan introduction terkait produk baru kita yang akan launching tanggal 9 Juli nanti. Nah, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dulu boleh, nanti PK dan Q&A-nya akan di-share di grup regional DU-nya, nanti DU-nya akan share ke mitra yang ada di bawahnya juga. Nah, untuk order itu biasanya kapan Pandi? Sekian, kalau misalnya ada kurang, mohon maaf, kembalikan ke Pandi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Zora. Order ini bisa lusa ya, lusa. Berarti tanggal 9 Oke. bisa diorder di distributornya masing-masing. Ya, silakan Berarti hari ini langsung. belum boleh ya? Hari ini belum boleh karena memang belum bisa belum dijual karena nanti hari Rabu baru dijual ke semua distributor. Jadi ya hari ini bisa PO dulu ya ke DU-DU-nya ya. Bisa PO misalkan mau 10, mau 20 silakan sekarang pre-order kepada distributornya. Hari Rabu kita launching ke semua dan ada ready di semua gudang ya. Ada kita 8 gudang, semuanya ready di semua gudang. Hari Rabu tanggal 9 Juli 2025. Baik, jika ada yang mempertanyakan terkait produk dari hair tonic dan hair serum SR12, dipersilahkan. Ayo, jika menanyakan dipersilahkan, silakan raise hand dan buka mic-nya atau buka kameranya. Ya nanti sambil saya baca-baca, tapi ini saya mendahulukan siapa yang mau raise hand dulu. Oke, di sini ada Mbak Dila. Halo Mbak Dila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Mau tanya, Pak. Boleh, tunggu dulu. Dari Mana mana ini? Dari mana Bu Dila? Dari mana? Bogor Yasmin. Oh, Bogor Yasmin. Oke, silakan. Oke. Ini Pak yang tahu nih ya, dari orang juga nih kalau hair serum ini setelah keramas. Nah, kalau hair tonic ini kan buat rambut kering. Jadi saya bingung nih di antara sama si kakak tadi bilang hair tonic ini setelah keramas. Jadi gimana nih? Ya, serum dulu harusnya kan hair serum dulu baru hair tonic. Kalau hair tonic ini kan buat rambutnya kering ya Kak, jadi saya bingung nih.
Oke, Dia orang bilang jadi kalau hair tonic ini kan buat rambut kembang kering gitu. iya. Oke Mbak Dila, terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih. Jadi, Silakan Mbak Zora. ya, jadi untuk penjelasannya tadi bahwa hair tonic ini dia berfungsi dalam menguatkan akar rambut dan membantu pertumbuhan rambut. Itu salah satu definisi, itu adalah definisi dari hair tonicnya sendiri. Nah, jadi dia memang direkomendasikan penggunaannya itu saat rambut setengah basah. Artinya itu dia bekerja pada akar rambut saat kita setelah keramas gitu. Jadi nggak fokus ke rambutnya kering gitu, karena dia kerjanya itu adalah di akar rambutnya atau di kulit kepala tuh. Untuk toniknya, jadi agar kulit kepala itu kulit kepala akar kulit rambut itu lebih kuat. Kemudian untuk hair serum itu tadi penggunaannya kita rekomendasikan adalah saat rambut setengah kering, hampir kering banget gitu. Nah, sebenarnya nggak yang melulu hair serum untuk selalu rambut kering, karena namanya serum ya, itu serum untuk menutupi rambut dan melembabkan rambut. Nah, berbeda dari conditioner tadi, itu kalau conditioner itu memang lebih baik rekomendasi untuk yang rambut kering. Tapi ada conditioner yang harus dibilas dan tidak dibilas. Nah, kita kan menggunakan conditioner yang dibilas. Jadi kita rekomendasi untuk serum hair tonic itu di akar rambut dan saat rambut setengah basah, kemudian hair serum itu adalah di rambutnya sendiri itu yang hampir kering. Gitu. Oke, ya. Oke, terima Sudah kasih. terjawab belum Mbak Dila? Nah, sama. Dah. Oke, terima kasih. Silakan jika ada yang bertanyakan lagi, mumpung kita masih bersama Mbak Zora nih ya, karena kan 2 hari lagi launching nih ya kan. Terus kita juga harus paham juga nih terkait produknya. Ayo, Iya, mau jualan. mau jualan, jangan sampai. Nah, oke. Kayaknya nggak ada yang nanya nih Mbak Zora nih. Saya bacakan di kolom Andi chat aja ya. kali ya. Saya bacakan di kolom chat aja deh kalau gitu deh ya. Saya coba nanya saya coba baca mana. Oke, kalau rambutnya tebal dan ngembang, baiknya pakai hair tonic atau hair serum nih dari Pasha Mahdania. Silakan Mbak Oke, Zora. jadi untuk tebal dan ngembang itu baiknya pakai tonik atau serum. Sebenarnya baiknya pakai dua-duanya. Karena balik lagi tadi fungsi keduanya itu berbeda. Yang satu menguatkan akar rambut, yang satu melembutkan atau melembabkan rambut. Jadi bagusnya pakai dua-duanya. Oke, kalau rambutnya tipis kayak saya gimana nih Mbak Zora? Pakainya pakai Oh, yang Pak mana? Adi wajib banget Oh, pakai hair wajib tonic. ya. Oke, ya, biar semakin kuat nih rambut Iya, saya. Ini iya. kan tipis nih ya Nanti kan. tumbuh biar cepat tumbuh Biar ya. cepet tumbuh ya. Rambutnya rambut bayi nih ya kan. Oke, lanjut. Batasannya penggunaannya mulai usia berapa nih, Mbak Zara dari Bu Maya Dwi Nurtanti? Oke, Bu Maya, untuk penggunaan tuh boleh digunakan mulai dari usia 6 tahun. Batasan maksimalnya nggak ada, tapi mulai dari usia 6 tahun. Boleh yang udah lansia juga masih boleh digunakan Hmm. hair tonic dan serum. Oke, berarti 6 tahun ke atas ya. Iya. 6 tahun ke atas boleh digunakan. Mbak Rini Aresta, sampo. Oh, sampo. Apa nih ya? Kenapa? Oke, nggak tahu. Sampo kosong ya, Pak Andi? Oke, ada Bu Sofa, kalau untuk rambut yang diwarnain, bagusnya pakai hair serum yang mana Kak? Nah, tadi kita ada 2 kan tuh. Nah, kalau rambut yang diwarnain bagusnya pakai hair serum yang mana Kak? Kalau yang diwarnain itu bagusnya itu pakai yang rose oil. Kenapa? Karena biasanya rambut yang sering diwarnain itu lebih mudah patah dan akarnya lebih mudah rontok gitu. Jadi boleh rekomendasi si rose oil dan hair tonicnya juga. Oke, nah tadi kan kalau yang tadi pertanyaannya, kalau rambutnya tebal udah berarti udah ya, rambutnya Udah, tebal udah. itu sudah ya. Terus mana lagi nih? Semua produk hair care apakah aman untuk penderita Seborrheic. seborrheic atau penderita psoriasis? Oke, jadi ini udah masuk ke klinis ya, ada yang punya kendala atau permasalahan kulit, seborrheic dan psoriasis. Jadi untuk penggunaan hair care 11 aman digunakan bagi yang punya keluhan seborrheic dan psoriasis. Justru bagus dalam membantu tetap menjaga kesehatan kepala. Tapi tetap harus dibarengin dengan mungkin yang sudah punya resep dokter, itu tetap dikonsumsi atau digunakan lewat dokter. Nah, toniknya, hair serum dan sampo-nya tetap digunakan juga untuk perawatan rambut. Karena kan nggak mungkin rambutnya dibiarin nggak nutrisi, nggak dikasih nutrisi. Oke ya, lanjut.
Apa perbedaannya sih hair tonic SR dengan yang di luar sana nih, Mbak Zora nih? Oke, yang di luar nih banyak ya Pak. Jadi kemarin ada Banyak. salah satu merek X gitu ya. Nah, untuk Hmm. hair tonic di luar itu ada di kandungan utamanya itu hanya 1 sampai 2 aja, sisanya itu banyak kandungan tambahan. Mungkin seperti pembusa dan lain-lainnya. Kalau kita itu punya 5 kandungan utama, terutama adanya asam amino, karena jarang banget yang ada hair tonicnya itu kandungan asam amino. Rata-rata pasti kandungannya pasti banyak ginseng. Nah, rata-rata air tonic di luar tuh banyak banget ginseng kandungan utama 1 sampai 2. Kalau kita punya 5, itu salah satu keunggulan kita. Oke, jadi kita punya 5 ya, Mm-mm. punya. Oke, lanjut. Kalau rambut beruban, Rambut sorry, untuk rambut beruban. yang rontok dulu deh. Untuk rambut yang rontok, baiknya menggunakan hair serum atau hair tonicnya nih, Mbak. Rambut yang Oh, rontok. rambut rontok itu bagusnya hair tonicnya jangan di skip. Kalau hair serumnya, kalau mau pakainya yang jasmine, yang ungu Oke. yang Kita harus gunakan hair tonicnya jangan di skip, tapi menggunakan ini. yang jasmine. Kalau rambutnya beruban, Kalau rambut beruban sebenarnya nggak ada masalah ya Pak. nggak ada masalah ya. Usia ya, boleh pakai yang mana aja. Karena kalau udah kepala 4 hampir kayak saya pasti beruban ya. Iya, pikiran Ya, ya Pak dia. ya kalau itu nggak Oh ada ya pakai masalah. dua-duanya yang beruban. Pakai dua-duanya yang beruban ya, biar semakin kuat gitu, biar semakin Iya kuat. benar. Oke, izin keluar, oke nggak Beda apa-apa. Bedanya jasmine rose. jasmine oil dan rose oil apa nih? Oke, tadi udah ada slide-nya ya. Beda jasmine dan Hmm. rose oil. Mana ya? Nah, langsung aja. Untuk bedanya, di sini sebenarnya itu bedanya di aromanya yang pertama. Kemudian kalau kita breakdown satu-satu, si jasmine ini fokus ke ketombe. Kalau misalnya ada keluhan ketombe, kemudian kalau misalnya keluhan rambut rontok, itu kita pakai rose oil. Jadi ada perbedaannya di situ. Kalau misalnya nanti, nih, ini ya slide. Nih, Jasmine untuk ketombe dan permasalahan gatal-gatal pada kulit kepala, yang rose oilnya itu merupakan penakan rambut, kemudian mencegah kerontokan rambut. Boleh yang mau dipoto Oke. dulu atau nggak nanti share? Nanti di share aja ya. Nanti kita share kok di Iya. semua regional, distributornya bisa share ke grup distributor masing-masing gitu ya. Nanti materi ini kita share, kita nggak pendem sendiri kok ya. Kita share ke semua mitra untuk baca-baca dan nambah pengetahuan. Oke, lanjut. Apakah bisa digunakan bersama dengan sampo merek lain? Oke, Ah, ada yang pakai merek lain nih Pak ada Andi. merek lain ya. Kalau saya sih nggak bisa Oke. sih. Harus Ya, SR ya Mandi, harus wajib SR SR. ya wajib. Silakan Mbak Zora. Sebenarnya kalau mau pakai mungkin udah cocok dengan merek lain itu nggak Ya. apa-apa, boleh dipakai berbarengan gitu. Kan nggak mungkin dipaksakan ganti harus Tuh. SF semua gitu. Karena balik lagi kecocokan kulit kepala dan rambutnya. Boleh, boleh. Boleh ya. Oke lanjut. Kalau untuk menumbuhkan rambut pakai dua-duanya juga nggak Kak? Nah, menumbuhkan rambut nih, saya juga sama nih depannya tipis banget ya kan. Bagus. Bagusnya iya, bagusnya pakai dua-duanya. Hair tonicnya yang paling wajib banget nih kalau menumbuhkan rambut sama serumnya pakai yang jasmine. Yang rose oil, maaf, yang rose oil. Oil ya. Oke, lanjut. Apakah cocok untuk rambut yang diwarnai, Mbak? Udah Udah ya tadi ya, tadi ya. Bang. Oh ya Udah. udah. Kalau usia 40 lebih rambut bisa tumbuh lagi nggak Kak? Oke, coba Pak Andi, gimana Pak Andi umurnya Ya, berapa sebenarnya sekarang? sih saya udah hampir 40 ya, rambutnya tumbuh sih Bu, cuman agak-agak nggak tumbuh bagian-bagian sensitif nih kayak depan nih, depannya Iya, tipis nih Bu ya kan. sebenarnya rambut itu Jadi kalau kata orang ya kan kalau depannya habis di belakang gitu ya susah itu udah. Tapi ya tetap tumbuh, rambut tetap tumbuh sih Bu, cuman sensitifnya ini yang di depannya udah tipis. sebenarnya untuk faktor usia itu balik lagi ke eh, pertama faktor usia untuk tumbuhan rambutnya juga. Tapi sebenarnya rambut kita tuh setiap harinya tumbuh itu sekitar 0,01 eh, mili ya gitu. Jadi dengan ikhtiar penggunaan hair tonic itu mungkin dari 0,01 itu bisa menjadi 0,1 mili gitu per Hmm. harinya gitu. Jadi boleh untuk yang usianya sudah 40 ke atas juga boleh, masih boleh. Karena masih banyak banget itu lansia juga rambutnya udah panjang tuh, Ya rambutnya tetap masih banyak. tumbuh gitu. Iya, Kayak tergantung hormon juga kayaknya ya. iya benar. Dan kebiasaan. Nah dulu kan saya tuh biasa pakai topi ya kan jadi tipis rambutnya gitu.
Ternyata make topi itu berbahaya juga kalau buat Bukan laki-laki. karena banyak pikiran ya, Wan? Bukan banyak pikiran ya kan. Oke, tadi kalau rambutnya rontok berarti bagusnya pakai hair tonic ya. Hair tonic itu jangan Nah, di skip. Pokoknya kalau rambut rontok itu hair tonic jangan di skip. Nah, nanti boleh diselingin pakai hair serumnya. Begitu ya Mbak Zora ya. betul, betul, Pertanyaan betul. kan pasti tentang terkait rambut rontok gitu ya. Misal ada CS yang beli tanya, bolehkah pakai sampo merek lain? Tadi sudah dijawab, ya, Udah. bisa dijawab ya, dipersilahkan. Kalau memang sudah cocok dengan yang itu nggak apa-apa, ya. Minta tolong ulang lagi Mbak untuk rambut rontok dan ketombe pakai hair serum apa? Oh, mungkin baru join Ini kali ya, slide-nya nih. silakan. Slide-nya. Ini masih terpampang. Pampang ya. Nah, tolong lagi Mbak untuk rambut rontok dan Oke, ketombe rambut dan ketombe rontok. dan ketombe ya dan ketombe. Oh, mau dua-duanya. Kalau ketombe, Oh, jasmine. Kalau rontok, oil. Kalau dua-duanya, pakai jasmine dulu. Jadi kita bunuh dulu bakteri penyebab ketombenya ini. Karena ketombe juga salah satu pemicu rambut rontok. oke. Kita lanjut nih, Ibu Ngati ini. Kalau kepala sudah botak, produk apa yang paling cocok? Apa ada kemungkinan bisa tumbuh rambut baru setelah rutin produknya nanti? Nah, ini saya penasaran nih, gimana dijawabnya Mbak Zora nih? Kalau Oke, rambut ini botak sih. botaknya botak dicukur, atau memang botak permanen. Nah, kita nggak tahu nih Iya, ya. ini kan ada dua nih perbedaan. Botak Ya, permanen tuh memang pori-pori rambut, pori-pori di kulit kepala udah ketutup. Itu mungkin susah untuk tumbuh lagi. Tapi kalau botaknya yang nggak permanen kayak Pak Andi, mungkin nggak permanen ya Pak Andi. saya permanen dah. Yang nggak permanen mungkin Nggak itu permanen bisa ya. tergantung melihat kulit apa Betul. pori-pori di kulit kepalanya itu masih kebuka. Itu kan kalau misalnya itu masih insya Allah akan tumbuh lagi. Tapi memang butuh waktu lama atau mungkin beda orang beda waktunya. Nggak yang hari ini kita pakai besok langsung tumbuh Yes, gitu. itu proses ya. Ya betul proses. Ah, oke, terima kasih. Terus ada lagi nih, untuk rambut yang kulit kepalanya kering, kalau digaruk terkelupas besar-besar itu pakai apa, Kak? Untuk Berkelupas rambut besar-besar kayak ketombe ya. tombe biasanya itu kulit-kulit yang agak lebih gitu ya, kalau yang Iya, pas pakai digaruk itu eh, kan putih-putih keluar jasmine tuh. oil. Jasmine oil ya, Mm-mm. Mumbardiana ya pakai jasmine oil. Nah, Mbak kalau rontok sama ketombean parah, ketombeannya udah parah banget nih, berarti ini sudah numpuk ya tuh di rambut gitu. Pakai apa? Sama kayak tadi Kita juga hair tonicnya dikuatin sama ya. hair tonic dan Sama ya. jasmine oil. Oke, maaf baru gabung nggak apa-apa Bu. Oke lanjut Kak, kalau tadi itu kan perbedaan hair tonic SR dan hair tonic di luar sana. Nah kalau perbedaan hair serum dengan yang luar sana apa perbedaan hair serumnya? Perbedaan pertama kemasan. Kita hair serum di luar sana itu rata-rata ada yang pakai pipet kayak serum wajah. Penggunaannya lebih ribet lagi karena kita harus buka tutup botol, kita tetesin di kepala. Nah, kalau yang ini kita bisa langsung tuangkan di tangan, langsung dituangkan ke rambutnya. Kemudian kemasannya lebih praktis, 20 ml. Dan kandungannya ada yang tadi antioksidan sama si cikloflexan tadi. Ya, jarang banget yang ada kandungan cikloflexan tadi di Casero. Nah, nanti kita akan masukkan perbedaan salah satu kompetitor di materi sebelum di-share ya. Biar teman-teman nanti bisa jadikan salah satu media untuk iklan perbandingan mungkin yang keunggulan dari F-Serum S12. Oke lanjut, kalau bisa share juga link semua materi Zoom. Oh ada Bu, ya nanti kita share link ya, link rekamannya. Itu sudah biasa di-share sama SR University, Pak Isa nanti yang share. Boleh dipakai anak-anak nggak Kak? Kalau anak-anak tadi jawaban Mbak Zora batasnya 6 tahun ke atas ya. Kalau umur 1 sampai 6 jangan nggak disarankan tentunya ya. Karena kan masih itu juga rambutnya. Untuk Iya, betul. Pak Andik banyakan mikir, ya bener Bu, banyakan mikir Bu rambutnya. Mikirin omset ya. Bikin omset ya kan. Nah, kalau gini loh Mbak Zora, kata orang kalau di depannya ini rambutnya tipis, ini emang pemikir Mbak Zora. Kalau Oh botaknya iya. itu di belakang, ini dia apa namanya orang pinter, orang pinter. Kalau botaknya di belakang gitu, profesor tuh botak di belakang tuh, itu orang pinter. Nah kalau saya depan belakang botak, jadi kalau saya dia pikir dia pinter gitu. Ya, kalau saya depannya botak Atasnya enggak, depan atasnya, belakang, atasnya. ya kan, atasnya enggak. Kalau Kalau botak depan, semuanya. kalau saya depan belakang botak, jadi dia pikir dia pinter, ya, ya gitulah ya.
Oke, maaf izin botak permanen Kak. Oh, botak permanen tadi jawabannya Bu Martini ya, Sudah 17 tadi. ya. Oke, maaf ya izin nih nggak apa-apa. Pemakaian boleh setiap hari. Pemakaian boleh setiap hari nggak Kak? Nah, silakan Mbak Zora. Oke, jadi pakainya sebenarnya boleh tiap hari, tapi baik sebenarnya kalau kulit kepala dipakein setiap hari itu ada juga yang sensitif. Nah, jadi makanya kita sarankan itu kita keramas aja direkomendasikan 3 sampai 4 kali seminggu, nggak rekomendasi keramas setiap hari kan oleh salah satu dokter kulit. Kemudian kalau dipakai setiap hari boleh, tapi untuk kayak serum kalau ini setiap hari dipakai dalam 1 minggu udah habis ya Pandi ya. Ya, betul. Ya, jadi baiknya memang mengikuti aturan pakai yang tadi kita rekomendasikan 2 sampai 3 kali seminggu. Karena memang lumayan 20 mili aja ya. Iya, Untuk hair ini yang serumnya didok. ya, hair serum. Untuk hair tonicnya 100. 100 mili hair tonicnya. Oke, lanjut nih. Kalau untuk penumbuhan rambut yang botak di depan itu gimana Kak? Nah, pakai apa dan gimana cara pakainya? Kan depan nggak ada rambutnya. Soalnya dulu pernah ada. Soalnya pernah ada Oh, customer yang nanya. oke, jadi tadi balik lagi ya kain botak yang botak permanen sama enggak tadi. Biasanya kalau udah kayak licin gitu, Pandi licin banget itu ke Pandi. Jadi pori-pori Mm-mm. untuk rambutnya keluar lagi itu udah ketutup, itu Iya, emang sulit untuk tumbuh. Tapi kalau untuk biar kita tetap betul. rekomendasi hair tonic disemprotkan aja di area kulit kepalanya. Karena memang pemakaian hair tonic itu rekomendasi di area akar kulit kepala sambil dipijit-pijit. Ya paling ini ya teman-teman ya buat mitra ini kan memang hair tonic ini salah satunya dalam menguatkan rambut kita ya dari kerontokan karena bagaimanapun juga Iya, walaupun mitra Serbas hampir mayoritas adalah berhijab gitu kan pasti kan butuh yang namanya perawatan rambut begitu ya Mbak Zora ya bener ya betul. apalagi rambut kita mungkin sering aktivitas di luar jarang kena udara dan segala macam tetap kita butuh yang namanya asupan nutrisi dari hair tonic dan juga hair serumnya biar kuat ya rambut kita nggak gampang rontok. Nah kalau misalkan nanti ya kan, oh ternyata rambutnya memang banyak ketombe, nah gunakan juga hair toniknya biar makin hilang ya, apa menghilangkan ketombe dan segala macam. Nah kalau menumbuhkan, ya ini berdasarkan pengalaman saya juga yang rambutnya tipis ya kan. Nah itu ya Berarti walau coba alam Pandi udah mulai coba pakai dulu. kan? Saya sudah coba pakai ya kan, insya Allah coba nanti saya lihat perkembangannya ini. Kayaknya sih udah agak lumayan ini dibanding kemarin. Udah ada 1 senti numbuh nih kayaknya. Masya Ya Allah. udah ada ya. Jadi nggak Ya cuma alhamdulillah. wajah rambut Ya skincare ini ya, kita kepala, benar-benar wah rambut ikhtiar. juga. Yang penting kan poinnya tonik ini menguatkan ya Bu, menguatkan akar rambut kita biar nggak gampang rontok gitu ya. Lanjut. Kalau ada umur 13 tahun dermatitis cocok pakai apa nih Kak Zora nih ya? Oke, dermatitis masuk lagi itu kondisi klinisnya nih. Kalau untuk dermatitis itu udah infeksi virus bakteri. Kita rekomendasi itu si jasmine oil kalau mau pakai hair serumnya. Kalau hair tonicnya boleh tetap digunakan. Mungkin dermatitis juga ada yang keluhannya rambutnya jadi lebih mudah rontok. Ada juga yang mengalami kebotakan karena dermatitis. Jadi, tapi untuk dermatitis, salep dari dokter atau obat dari dokternya harus tetap digunakan di luar penggunaan hair treatment SR12. Nah, nih apakah ada efek sampingnya nih nggak Mbak Zora? Efek Efek samping. samping. Nah, untuk efek samping sejauh ini setelah kita lakukan penelitian penggunaan 1 hingga 2 bulan itu belum ada yang mengeluhkan efek samping. Namun kemungkinan kalau misalnya ada yang merasa tidak cocok setelah pakai mungkin rasa gatal berlebih atau ada iritasi kulit kepala itu yang pada tahap penyesuaian itu boleh dihentikan dulu. Bisa juga itu penyesuaian atau adaptasi. Setelah dihentikan boleh dilanjutkan kembali. Kalau masih mengeluhkan yang sama itu mungkin kemungkinan adanya indikasi tidak cocokan dengan salah satu kandungannya. Jadi nggak bisa dipaksakan harus cocok-cocok gitu ya. Pokoknya dicoba dulu untuk memang penyesuaian terhadap suatu produk. Setiap orang itu respon kulit dan tubuhnya berbeda. Oke. Ya, lanjut. Hair tonic Ya rasanya ada. gimana Kak? Pas pemakaian ada min-minnya gitu nggak? Rasanya gimana ya? Pak Andi udah coba. Kalau Ya saya dia tonic ada belum, kayak saya dingin, pakai baru hair serum. Ya nggak ada rasanya sih, kamu saya nggak nyobain ke mulut lah. agak Ya, dingin-dingin agak gitu. dingin-dingin aja sih. Iya. Ya, nggak nyobain gitu Wangi, ya. wangi banget. Wangi kalau wangi ya, jelas itu wangi banget. Ya. Ada yang mau Beli, bertanyakan? jangan lupa beli ya banyak-banyak. Ada yang mau bertanya? Siapa yang mau Kayaknya bertanya? pada malu-malu. Pada malu-malu ya.
Oke, kalau urutannya tadi sudah jelaskan sama Mbak Zora ya. Kalau misalkan dari hair apa namanya, samponya, hair conditioner, terus juga ke hair serum, Yang baru tahu ke urutannya hair dapat hadiah serum. dari Pak Andi. Oh iya, dapat hadiah umroh jika mampu. Nih urutannya ya, nih. Nah, ini urutannya nih, teman-teman. Mana ya? Persilakan Udah keluar ada. belum? Belum keluar. Ya, Ya, nanti kita share kok urutannya materinya kita share ya ya. ini. Nah, nih, nanti kita share biar bisa teman-teman. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan ketika menjual, bisa kok nanti di chat ke distributornya, nanti distributor tanya ke Mbak Zora ya atau ke Mbak Citra. Intinya kita dari SR12 siap untuk support teman-teman semua. Dan tapi teman-teman ini tahu nggak kira-kira harganya ini berapa sih? Berapa Pak Andi? Ini tadi nanya belum ada yang nanya harga Belum jualnya nanya berapa ya. nih Pak? Harga Belum jualnya ada yang berapa? nanya harga. Ya kan? Ya, kira-kira udah tahu belum harga jualnya ini berapa? Murah, terjangkau? Yes, itu pasti Berapa murah, angkanya? terjangkau. Ya, Angkanya. ayo berapa angkanya? Kira-kira ada yang tahu nggak nih? 35 yang mana Pak Andi? 35, ayo 35 yang mana Bu? Oh Ada iya toner. bener 36 untuk hair serum. Hair tonika 185. Oke ya. Betul udah tahu semua ya karena kita kemarin minggu lalu sudah kasih sampel ya ke distributor ya. Jadi distributor mungkin sudah informasi ke rekan-rekan mitra SR12 semuanya. Jadi memang harganya itu untuk hair tonic yang 100 mili itu Rp185.000 untuk harga jualnya. Lalu untuk hair serumnya Rp36.000 gitu. Oke, ini ada yang raise hand kayaknya nih Mbak Zora nih. Kira-kira ada yang mau tanyakan nggak nih mumpung kita masih jam 3 ya sebentar lagi kita. Ini Silakan. Pak Nurwidia nih rajin banget nih Pak Andi. Woi, Masya Allah Pak Nurwidia, silakan Pak Kayak harus Nurwidia. dikasih reward yang paling rajin Zoom. Oh, Masya Allah. Silakan Pak Nurwidia dari Nganjuk, Jawa Timur. Selamat sore Kak Zora, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, ini saya mau tanya ini kalau untuk pemakaian serumnya itu kan untuk yang hair tonic itu tadi yang di kulit kepala ya, di akar kepala ya, akar rambut ya. Iya. Terus untuk yang serumnya itu kalau yang rambut panjang gimana? Apa harus semuanya sampai ke ujung rambut? Iya benar. Kalau untuk hair serum di area rambutnya dari ujung sampai dari akar ke ujung. Tapi jadi nanti berarti kosnya makin banyak ini ya. Kalau dari harganya segitu. Putus-putus ya. Oke, aman Mbak Zora, lanjut Mbak Zora. Ya, iya Pak. Jadi untuk hair serum itu penggunaannya itu memang direkomendasikan rambutnya. Nah, kemudian untuk costnya itu memang kita makanya rekomendasi salah satunya minimal dipakai 2 kali seminggu, minimal banget 2 kali seminggu pakainya serum. Tapi makainya enggak yang dituangkan aja Pak di tangan itu sebenarnya kalau kayak kita mau pakai vitamin rambut yang kayak kapsul itu dituangkan di tangan kemudian dioleskan di area rambut. Jadi enggak yang langsung banyak kayak pakai sampo gitu. Itu boleh enggak dikasih air gitu terus baru kan ke rambutnya? Kalau kasih air dulu lagi, untuk hair serum itu baiknya penggunaannya langsung Kak, karena dia ada oil-oil gitu. Kalau dikasih air lagi takutnya itu memang nggak homogen nanti saat penggunaan di rambutnya. Oh gitu ya. Kalau yang tadi yang botak permanen sama botak yang nggak permanen itu ciri-cirinya bagaimana sih? Soalnya saya juga sering dapat keluhan kalau rambutnya botak karena ketombe gitu, katanya ada yang seperti itu, ada yang apa namanya kalau dari sini namanya korengan itu apa gitu loh. Nah itu seperti itu.
Oke, jadi yang permanen itu Pak terlihat dari kulit kepalanya. Itu kan kita punya pori-pori ya di kulit kepala. Nah, kalau yang permanen itu udah kulit kepalanya itu udah pori-pori di kulit kepala itu udah hampir tertutup gitu. Jadi memang rambutnya itu nggak bisa keluar di situ lagi gitu. Udah tertutup gitu area buat masuknya. Kalau yang nggak permanen itu masih ada terlihat pori-pori rambut, pori-pori kulit kepalanya dan itu mungkin ada kemungkinan untuk bisa tumbuh lagi gitu. Tapi memang prosesnya setiap orang tuh beda-beda gitu. Eh, Perkiraan itu kalau satu serum atau satu hair tonic itu untuk yang mengatasi botak yang tidak permanen itu perkiraan habis berapa sih? Kan memang Untuk benar kalau setiap orang kan beda-beda. hmm, Kisaran berapa sampai berapa gitu loh. Kan kemarin waktu sampo itu kan ada yang aloris itu yang tanya kok masih rontok, ya saya harus habis berapa sih, kan kayak gitu. Nah, kalau saya nanti ditanya itu sampai saya harus habis berapa baru bisa tumbuh atau paling tidak kelihatan tumbuh gitu. Oke. Jadi sebenarnya untuk pertumbuhan rambut itu berdasarkan salah satu penelitian dokter kulit 1 bulan itu naiknya 1 sentimeter Pak. Kalau misalnya kita nggak pakai apa-apa gitu. Jadi memang 1 bulan kalau misalnya 100 mili ini 1 bulan masih habis, belum habis, itu boleh tetap dilanjutkan nih. Misal kalau 1 bulan udah habis, 1 bulan 1 senti, 2 bulan 2 senti itu kadarullah kalau misalnya memang teratur naiknya 1 senti per bulan, itu mungkin bisa habis 2 sampai 3 botol. Heeh. Tapi tetap aja kita sebenarnya nggak boleh dalam peraturan BPOM yang baru itu untuk mengiklankan itu kita nggak boleh menjanjikan ke customer hasilnya akan muncul beberapa hari setelah ini atau beberapa bulan gitu. Jadi memang kita tetap tekankan buat ikhtiar kalau misalnya kita edukasi bahwa rambut itu tumbuh 1 bulan sekian sentimeter. Jadi memang harus sabar dalam proses ikhtiarnya. Oh. Oke, terima kasih Coach Kak Zora semuanya. Sama Terima Pak kasih. Nurwidya. Terima kasih Pak Nurwidya dari Nganjuk, Jawa Timur. Semoga bisa menjawab pertanyaan tadi ya. Oke, baik rekan-rekan. Masih ada nggak kita kasih waktu sampai jam 15.10 ya jika ada Nih yang aku bertanyakan. pagi tutorial bukain hair tonic. Hmm? Nah, tutorial cara buka hair tonic ya teman-teman ya, jangan sampai Oke, salah. Kemarin silakan. Bentar ya, ada yang saya sampai patah. spotlight Ya. ya biar semua bisa melihat tutorialnya. Nah, jadi kemasannya tuh kan kayak gini, ada tutupnya. Tutupnya ini tuh tinggal ditarik aja kayak gini nih. Nah, jadi nggak perlu diputar-putar atau diangkat gitu ya. Ditarik ke samping buat nutupin. Udah. Oke, gitu ya cara bukanya ya. Jadi ini kalau yang punya anak kecil pasti paham nih karena sekarang kayak lotion anak kecil tuh hampir seperti itu modelnya, tarik begitu. Simple ya. Oke, ada lagi nggak kira-kira? Nah ini coba sebentar nih sedikit ya. Ini pertanyaan yang oke saya bacakan sebentar. Di sini mohon maaf SR12. Oh iya, nanti Pak Abu Salman pasti di-share ya terkait produk knowledge ini di-share. Biasanya kita share ini kalau untuk produk baru kita share ke distributor. Nanti distributor yang akan share ini ke semua mitranya, baik itu di grup WhatsApp atau di grup Telegram distributor itu sendiri ya. Intinya kita setiap produk baru terus ada misalkan dari Bazora menampilkan terkait produk knowledge terbaru juga pasti akan kita share ke semua distributor kita gitu ya. Bahkan di Telegram pun ada B3SR atau di Telegram SR Luas University itu biasanya kita juga share di situ ya. Oke lanjut di sini kalau rambut tebal mungkin habis satu hair serum ya. Kita sudah Ya, udah pasti bisa jadi ya. Terus berapa lama jedanya antara hair tonic serum dan hair tonic dan serumnya berapa lama jeda pemakaiannya Mbak Zora? Oke, jedanya itu tergantung rambutnya kita basah ke keringnya itu berapa lama. Kadang kalau rambutnya tebal itu bakal lama keringnya. Tapi rambutnya dikit, mungkin kayak Pandi tuh bentar aja kali ya Pandi ya. Habis setengah Sedikit basah pakai aja. hair tonic. Nah kalau udah hampir kering itu bisa pakai serumnya. Bisa. Oke. Nah, terus setelah pemakaian hair tonic bisa langsung pakai jilbab nggak atau nunggu berapa menit atau nunggu kering dulu atau gimana nih Mbak Zora?
pakai jilbab baiknya emang tunggu kering dulu ya, Tunggu jangan pakai kering jilbab pas dulu. rambut lagi basah Iya. ya, nanti lepek dan Takutnya bisa sobek. nempel di jilbab ya, jadi justru malah hapus-hapus karena jilbab itu sendiri. Iya Ya. benar. Oke, rekan-rekan Mitra Oke. SR12 ya, sudah jam 15:08. Nah, jadi produk knowledge kita pada siang hari ini terkait tadi untuk anak ya, untuk anak usia yang paling minim itu 6 tahun ke atas ya Ibu ya, 6 tahun ke bawah tidak boleh. Oke ya, jadi maksimal itu 6 tahun untuk digunakan, 6 tahun ke atas jadi sampai bapak-bapak, sampai ibu-ibu, sampai kakek nenek boleh digunakan. Itu untuk Heartonic ini. Dan tentunya kita berharap setelah mendapatkan pemahaman dari produk knowledge bisa semakin menguatkan pengetahuan kita tentang produk terbaru kita nih. Insya Allah launching tanggal 9 Juli 2025 di semua distributor Indonesia ya, baik itu yang dari Sumatera, dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Tanggal 9 distributor bisa langsung order gitu rekan-rekan, dan bisa sekarang mulai PO ke semua distributornya ya. Nanti yang teman-teman yang mungkin punya channel, punya kenalan ke salon-salon, terus mana ke barbershop, bisa juga ditawarkan terkait hair tonic dan juga hair serumnya. Baik rekan-rekan Mitra SR12, jika sudah tidak tanyakan lagi maka selesai pula ya produk knowledge tentang produk launching terbaru kita yaitu hair tonic dan serum pada siang hari ini. Terima kasih untuk atensinya, terima kasih untuk semuanya baik level distributor, agen, subagen, reseller dan marketer. Semoga bisnis kita di tahun 2025 semakin bertumbuh. Amin. Amin ya robbal Yang levelnya alamin. marketer segera naik jadi reseller, yang reseller jadi subagen, Amin jadi ya agen, multifasaili. yang agen jadi distributor, yang distributor dapat reward ya. Amin. Nah, kita bisa terus Amin, bermanfaat untuk terus amin. tumbuh di bisnis Makasih, 12. Pak Sama-sama Andi, ibu-ibu, Kak Zora. terima kasih banyak buat rekan Sama-sama semua. semuanya, terima kasih. Dan mohon maaf ya bila ada salah-salah kata. Kalaupun nanti ada yang mau tanyakan, silakan tanya ke distributornya. Nanti distributornya yang akan tanyakan ke Mbak Zora atau ke Mbak Citra. Ya, karena memang Mbak Citra saat ini masih lahiran. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Terima kasih banyak Mbak Zora. Terima kasih Pak Andi. Sekali lagi, dan terakhir dari saya, hidup kesepian tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Andi. Terima kasih sama-sama Bu. Bu Zora. Terima kasih sama-sama Ibu, sama-sama Terima kasih semuanya. banyak. Yang di Izin Makassar main. sudah jam 4 ya, yang di Papua sudah jam Makassar jam 4, Papua sudah jam 5. Oke ya. Terima kasih banyak. Saya mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.